محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, sering kita mendengar kisah-kisah yang digambarkan dalam bentuk dialog imajiner. Cuman yang menjadi masalah adalah dialog tersebut melibatkan Allah, malaikat, setan, bahkan para nabi dan rasul. Padahal sesungguhnya tidak pernah terjadi dialog tersebut. Lantas, bolehkah kita menyebarkan berita seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari simak ulasan berikut. Pernahkah mendengar kisah yang sangat viral di media sosial, yakni tentang si tukang kayu yang rela menghabiskan waktunya di dalam kubur seorang mayat konglomerat selama 40 hari demi mendapatkan warisan harta yang banyak? Bahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada sahabat muslim semua, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya. Karena kelalaian dan ketidaksepengetahuan kami juga pernah menyebarkan kisah ini. Namun alhamdulillah, video yang dimaksud sudah tidak lagi ada, mengingat kisah tersebut adalah kisah dusta yang dibuat-buat. Kembali kami ceritakan kisah tersebut. Ada seorang tukang kayu yang sangat miskin. Ia telah mendengar sebuah wasiat sang konglomerat tentang warisan harta yang dimaksud. Tukang kayu pun dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat untuk memberitahukan kepada ahli waris sang konglomerat akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat. Si tukang kayu itu pun ikut turun ke dalam liang lahat bersama kapaknya. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir ke dalam kubur tersebut. Si tukang kayu menyadari siapa yang datang, maka ia segera agak menjauhkan diri dari mayat sang konglomerat. Terbetik di pikirannya bahwa sudah tiba saatnya sang konglomerat tersebut akan diintegrasi oleh malaikat mungkar dan nakir. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat mungkar dan nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau buat di sini? Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta wasiatnya." Jawab si tukang kayu, "Apa harta yang ada pada engkau sekarang?" Lanjut malaikat mungkar dan nakir, "Aku cuma memiliki sebatang kapak ini saja untuk mencari rezeki," timpal si tukang kayu. Kemudian malaikat mungkar dan nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapat kapak ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah malaikat mungkar dan nakir di hari pertama dari dalam kubur tersebut. Hari kedua hingga hari ke-39 mereka datang lagi dan yang ditanyakan masih berkisar dengan kapak tersebut. Kemudian di hari yang ke-40 malaikat datang lagi. Namun belum sempat malaikat melanjutkan pertanyaannya, si tukang kayu segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur. Ternyata di luar sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya. Si tukang kayu berlari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak lagi menginginkannya." Demikianlah kisah singkatnya. Sepatutnya kita dilarang keras menyebarkan berita tentang masalah yang gaib, masalah akhirat atau pertanyaan di kuburan, atau semua kejadian masa depan atau kejadian masa silam tanpa bukti dan dalil yang sahih. Karena berbicara masalah yang gaib tanpa dalil pasti salah dan statusnya dusta. Jika dusta atas nama makhluk hukumnya haram dan terlarang. Berdusta atas nama Allah hukumnya jauh lebih terlarang. Astagfirullah. Maksudnya memang baik, hendak mengingatkan umat muslim tentang betapa ngerinya pertanyaan kubur. Sehingga selayaknya umat muslim perlu banyak waspada agar bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan benar. Namun seharusnya tujuan yang baik ini tak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar syariat. Setelah memahami bahwa kisah seperti ini termasuk berdusta atas nama Allah, Rasulnya, dan para malaikatnya, lagi-lagi kami memohon maaf karena juga pernah menyebarkannya karena masih terbatasnya ilmu kami. Semoga Allah mengampuni kami dan semoga kedepannya kita semua bisa lebih teliti lagi dalam menyebarkan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.